Iya. Nah, bagaimana cara Abang memberikan motivasi kepada sang anak agar sukses, Bang? Yang pertama jangan dimanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Muhammad Zabir Iqbal. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat selalu. Indah. Ya, jadi informasi saya dapatkan dan Ketua Umum Partai Hanura Kabupaten Bulukumba, Pengurus HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Pusat, Ketua INKAI Institut Karatedo Indonesia Cabang Bulukumba. Mungkin masih ada sederet lagi organisasi kan yang bisa dipublish. Yang masih terdaftar di Kesbang Poli itu ada Perhimpunan Kebangsaan, ada Sentra Komunikasi Mitra Polri atau Senkom, ada Lembaga Percepatan Perubahan Pembangunan, itu salah satunya kalau nggak salah. Jadi ada, kalau nggak salah saya ada 7 ormas yang saya pimpin di Kabupaten Bulukumba. Dan jabatannya rata-rata sebagai ketua. Begitu kan ya. Sederet organisasi yang Kanda pimpin saat ini, apakah itu berawal dari saat sekolah misalnya terbentuk karakter kepemimpinan itu atau bagaimana kan? Saya kurang tahu karena persoalan organisasi itu saya tidak matang di kampus. Jadi dia munculnya secara tak diduga aja, melalui perjalanan hidup, pertemanan, persahabatan, mungkin juga dari sisi tanggung jawab saya sebagai salah satu mungkin memimpin salah satu organisasi, sehingga di situ mungkin teman-teman kawan-kawan yang ada melirik saya untuk memberikan jabatan sebagai pemimpin atau leadership di salah satu organisasi di Kabupaten Bulukumba. Iya. Tapi sebelum jauh bicara soal itu kan, mungkin saya mau tahu dulu, dan mungkin pecinta BTV Bulukumba mau tahu riwayat pendidikannya kan, dari SD misalnya. Ya, SD, SMP, SMA selesai sampai S1, alhamdulillah selesai. Jadi saya bisnis terakhir di sarjana hukum di 45, alhamdulillah. Jadi saya tidak sempat melanjutkan lagi sampai S2 dan sebagainya. Alhamdulillah sudah cukup menurut saya kalau dari jenjang pendidikan sudah cukup. Iya. Untuk belajar lebih banyak lagi boleh, tapi untuk mengembangkan lagi sampai S2 selesai. Ya, begini itulah sederet organisasi yang disampaikan oleh Abang Muhammad Zabir Iqbal pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa video ini di like, komen, dan di share, serta channel ini di subscribe. Abang Muhammad Zabir Iqbal, jabatan Anda cukup banyak saat ini. Nah, itu bagaimana mengatur waktu dari sekian jabatan-jabatan itu? Karena saya lihat sebentar lagi di Bulukumba, besoknya lagi di Makassar, dan beberapa hari kemudian Anda di Jakarta lagi kan? Aduh, alhamdulillah ternyata saya dipantau juga. Memang banyak teman-teman melihat seperti itu. Saya jam terbangnya alhamdulillah mungkin karena kesibukannya. Kedua, ada juga aktivitas keluarga yang memang ada di Jawa. Ada anak saya sekolah di sana, jadi saya juga intens tetap memperhatikan kekeluargaan, khususnya anak saya, itu satu. Yang kedua, untuk mengatur waktu saya rasa sifatnya kan udah jelas juga. Sisa saya membagi waktu di mana partai politik membutuhkan saya, di mana ormas lain membutuhkan saya, dan yang mana yang sebenarnya sih yang lebih penting untuk saya ikuti. Sisa ngatur-ngatur aja. Jadi yang penting menurut saya, poin yang paling utama bagi saya adalah apa yang harus saya lakukan yang bermanfaat buat masyarakat Bulukumba, yang bermanfaat buat bangsa dan negara, yang tidak mencederai daripada kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Adapun yang menarik bagi saya adalah panjangnya saya di partai politik tidak. Jadi ketika saya berbicara yang lain, orang tetap menerjemahkan saya itu ini backgroundnya politisi. Ketika saya berbicara mungkin dari berbagai banyak ormas yang saya pegang, orang tetap nyeletuk di hatinya ini tokoh politisi bukan tokoh petani, tokoh seperti itu. Ya. Iya, Pak.
Kalau tidak salah ada anak abang yang sekolah atau kuliah di Jepang atau di Cina, bang ya? Di Jepang. Itu bagaimana ceritanya sampai bisa tembus Jepang? Jadi ini anak saya memang mulai dari kecil dia pintar, Pak. Dulu di SD di 21 di sini dia memang peringkat juara umum nasional. Alhamdulillah. Sehingga pada waktu masuk SMP saya udah berpikir harus dipindahkan ke Jakarta sekolah. Jadi SMP itu sudah saya pindahkan dia ke Jakarta sampai SMA kelas 2 mau masuk kelas 3 saya sudah pantau sama gurunya karena mungkin mau berangkat dewasa jadi kelihatannya dia sudah mulai terpengaruh dengan pengaruh perempuan dan sebagainya. Saya tarik ke Bulukumba saya pantau. Di Bulukumba saya pantau masukkan SMA 1, nilainya bagus dan alhamdulillah waktu itu saya berharap sebagai orang tua untuk tampil dia sebagai militer lah. Jadi saya berupaya untuk mendapatkan dia untuk bisa masuk tapi dia nggak mau. Saya juga berpikir supaya bisa masuk STPDN, jalan dinas dan sebagainya tapi dia tidak mau. Jadi saya tanya dari hati ke hati sebenarnya nak maunya apa? Nah, dia maunya saya bilang dia mau kerja ke luar negeri. Waduh saya bilang ya Allah gimana saya mau bilang dia ke luar negeri kita harus sederetan seperti anak bupati Pak. Ya, minimal lah ya apalagi namanya Jepang, Cina negara tirai bambu yang memang sangat-sangat di luar akal logika saya anak saya bisa sekolah di sana. Dengan pertolongan Tuhan mungkin dia terlalu banyak juga belajar tapi memang anak ini sholat malamnya rajin, tidak pernah putus sholat malamnya, sholat tahajudnya, hajat Senin Kamisnya itu tidak pernah. Jadi memang sejak SMP karena dia sekolah sambil mondok sampai tamat dia begitu Pak. Jadi memang dari sisi ibadahnya tidak pernah putus. Mungkin pertolongan situ juga hingga tes 1 kali akhirnya dapat beasiswa. Sampai sekarang ini dia sudah dapat 2 beasiswa di Jepang. Dan itu anak pertama, bang? Anak pertama. Yang kuliah di Jakarta? Yang kedua baru SMA di Jakarta. Oh, SMA di Jakarta. SMA di Jakarta. Yang sekolah kakaknya dulu. Oh, gitu ya. Nah, bagaimana cara abang memberikan motivasi kepada sang anak agar sukses, bang? Sekaligus bisa berbaik kepada pencinta BTV Bulukumba, dia sukses memotivasi untuk mengejar cita-cita ini bagaimana? Yang pertama jangan dimanja. Oh, gitu ya. Saya selalu bercerita ternyata nasihat yang paling masuk ke anak itu adalah dongeng. Iya. Dongeng yang bisa nyentuh hatinya, cerita masa lalu yang bisa nyentuh hatinya. Tidak bisa dengan uang. Tidak bisa dibawa jalan-jalan, tidak bisa dipertontonkan dengan sesuatu itu tidak masuk. Karena saya pernah mencoba, karena ya tadi kita sampaikan yang terbanyak ini sebuah anak saya ini nggak masuk. Ternyata yang nyentuh di hati anak-anak itu adalah sebuah kisah dongeng dan perjalanan hidup orang tua. Nah syukur saya ini memang perjalanan hidup saya susah Pak. Itu menjadi bagian dari motivasi. Jadi itu saya suruh kamu jangan seperti ayah. Nah, kadang dia nangis, saya cerita nangis sama anak-anak. Jadi itulah yang membuat dia motivasi untuk mau. Saya nggak mau seperti itu. Minimal pengalaman ini menjadi motivasi juga buat teman-teman yang sempat mendengar ini. Ya itulah bagi saya memotivasi anak itu nggak bisa dimanja, harus diceritakan dengan sesuatu yang pengalaman hidup kita yang itu memang benar adanya. Nah sehingga dia merasa termotivasi, dia melahirkan cita-cita untuk meyakinkan orang tuanya bahwa saya tidak mau seperti kita dulu melalui itu dan bisa kelak ketika saya besar insya Allah menjadi orang besar akan saya bahagiakan orang tua. Jadi itu kiat saya.